Jangan agungkan Eropa sebagai keseluruhan. Dimanapun ada yang mulia dan jahat, dimanapun ada malaikat dan iblis, dimanapun ada iblis bermuka malaikat dan malaikat bermuka iblis, dan satu yang tetap abadi, yang kolonial, dia selalu iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami, yaitu review dari buku dengan judul Anak Semua Bangsa, karya Pramudia Antatur. Novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Antatur menggambarkan penderitaan rakyat Jawa di bawah pemerintahan Belanda yang licik dan haus akan kekuasaan. Dari sudut pandang Minke, seorang penulis pribumi yang begitu mendewakan Eropa, kita dapat melihat kembali sejarah bangsa Indonesia serta bercermin melihat diri sendiri. Kita dapat menelusuri kisah yang dialami oleh Minke. Selain itu, kita juga diajak menelusuri pikiran Minke yang terombang-ambing dalam keyakinannya. Sampai akhirnya sadar bahwa ia harus turun dan memperhatikan bangsanya sendiri. Di dalam novel Anak Semua Bangsa pada awalnya menceritakan mengenai keadaan analis Melema setelah ia meninggalkan Indonesia dan harus berpisah dengan Minke dan Nyai Ontosoro atau Mama. Pada awalnya, Panji Darman atau Robert Jan de Perste yang juga merupakan sahabat dari Minke. Ia diutus dan diperintahkan oleh Minke dan Nyai Ontosoro atau Mama untuk mendampingi dan menemani analis Melema selama di Belanda. Panji Darman melakukan perintah dari Minke dan Nyai Ontosoro atau Mama. Bahkan Panji Darman selalu mengirimkan kabar melalui surat tentang bagaimana perkembangan analis Melema selama di Belanda. Akan tetapi, pada akhirnya analis Melema meninggal dunia. Penyebabnya yaitu dikarenakan analis Melema begitu terpukul dan sakit hati karena harus meninggalkan dan berpisah dengan Minke dan juga Nyai Ontosoro atau Mama. Hal itulah yang akhirnya membuat analis Melema tidak mau makan dan membiarkan dirinya sendiri terpukul dengan rasa sakit hatinya, sehingga akhirnya analis Melema jatuh sakit lalu meninggal dunia. Kematian analis Melema membuat Panji Darman harus mengabarkan bahwa tidak ada lagi tugas atau perintah yang bisa dia lakukan selain ia harus kembali ke Indonesia. Panji Darman juga mengatakan kepada Minke dan Nyai Ontosoro atau Mama bahwa mereka harus menerima kenyataan pahit ini. Selain itu, di dalam novel ini juga terdapat kisah dari Robert, yaitu kakak analis Malema. Di dalam novel ini dikisahkan bahwa Robert ternyata masih hidup. Dia bekerja di laut sebagai pelayar. Hidupnya sering berpindah-pindah. Robert juga mengirimkan kabar melalui surat mengenai kehidupannya pada saat itu kepada Minke dan Nyai Ontosoro atau Mama. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa menyesal atas apa yang telah diperbuat pada masa lalu. Akan tetapi, Robert tidak mengetahui atas apa yang terjadi dengan Mama, Minke, dan analis Malema. Ia hanya mengirimkan kabar melalui surat tanpa menyebutkan nama, tempat tinggal, dan tanggal kapan ia menulis surat tersebut. Setelah kematian analis Malema, Minke dan Nyai Ontosoro saling mendukung untuk lepas dari duka cita dan berjuang untuk tetap menjalani kehidupan, meskipun pada kenyataannya kehidupan telah membuat mereka terluka. Sejak dulu, Minke telah memiliki kemampuan dalam menulis. Bahkan ia selalu memiliki pandangan yang baik terhadap Eropa. Pandangan Minke akan dunia dan bangsa-bangsa yang ada di Eropa dipengaruhi oleh para teman-temannya yang memang kebanyakan orang Eropa. Karena ia sendiri adalah lulusan HBS. HBS yaitu Hagerer Burger School.
Ia sering berkirim surat dan bertukar pikiran dengan keluarga De la Croix, yaitu Sarah, Miriam, dan Herbert. Salah satu sahabatnya, Jean Marais, adalah seorang seniman berkebangsaan Prancis. Suatu hari, ia meminta Minke untuk menulis dalam bahasa Melayu dengan tujuan agar bangsanya sendiri dapat membaca karya Minke. Minke terkejut dan merasa terhina. Ia merasa rendah apabila harus menulis dalam Melayu. Karena percakapan ini, hubungannya dengan Marais menjadi dingin. Hanya karena Maisaroh, anak Jeans, Minke akhirnya mau berbaikan dengan Jeans. Selanjutnya, Minke diminta Martin Nichman, atasannya di SNVORDD, untuk mewawancarai Go Aso dalam bahasa Inggris, seorang aktivis dari Cina yang berusaha membangunkan bangsanya dari mimpi-mimpi mereka. Ia dapat melihat Jepang mulai menyamai kedudukan negara-negara Eropa. Tetapi betapa terkejutnya Minke saat harian itu terbit yang tercetak berbeda sekali dengan wawancara dan tulisan yang telah ia kerjakan. Artikel tersebut berisi tuduhan pada Go Aso yang mengatakan dirinya seorang pelarian. Kejadian ini menyadarkan Minke bahwa Eropa yang selamanya ini ia agung-agungkan tidak selamanya benar. Eropa tidak lebih terhormat daripada kau sendiri, nak. Eropa lebih unggul hanya di bidang ilmu pengetahuan dan pengendalian diri. Lebih tidak, jelas Mama kepadanya. Kalau mereka bisa sewa siapa saja yang membayarnya, mengapa iblis tak akan menyewanya juga? Sepertinya semesta belum mengizinkan Minke untuk tenang, karena setelah itu Komer, teman Jean Marais, mendukung apa yang telah Jean katakan sebelumnya. Selama ini Komer telah menerjemahkan tulisan Minke ke dalam bahasa Melayu. Komer mengatakan bahwa Minke tidak mengenal bangsanya sendiri, karena selama ini ia melihat keadaan dari kacamata Eropa. Minke tidak terima dikatai seperti itu, tapi ia tidak dapat membuktikan sebaliknya juga. Karena masih diselimuti kesedihan, Minke dan Mama lalu memutuskan untuk berlibur ke Tulangan, kampung halaman Mama. Saat Minke pergi ke Tulangan, ia menginap di rumah Sastro Kasir yang merupakan saudara Mama atau Nyai Ontosoroh. Di saat ia pergi ke Tulangan inilah mata Minke terbuka atas kenyataan bangsanya. Dahulu, Nyai Ontosoroh dijual untuk menikahi Tuan Administratur Melema. Kini, anak dari Sastro Kasir juga terpaksa harus menikahi Tuan Administratur karena jebakan Belanda. Namun, Surati saat itu sengaja menularkan cacar pada Tuan Fleckenbach hingga meninggal. Dengan adanya konflik itu, kepercayaan Minke akan Belanda mulai memudar. Ia semakin memiliki tekad untuk mengenal bangsanya. Pada suatu hari, Minke berjalan-jalan di sekitar desa dan bertemu seorang petani yaitu Trunodongso yang tinggal bersama istri dan 4 anaknya. Ia mendapat cerita baru tentang bangsanya. Trunodongso mengatakan kepadanya mengenai kecurangan pemerintah Belanda yang sering memaksa, sementara mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menuntut hak mereka. Setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, akhirnya Minke tergugah untuk menulis tentang Surati dan petani Trunodongso. Minke mencoba menulis fakta tersebut sebagai bentuk protes dengan harapan sistemnya bisa dirubah. Minke juga membawa tulisannya ke redaktur koran Belanda. Ia ingin tulisannya bisa dibaca oleh banyak orang, namun pada saat itu Nichman menahan Minke untuk menerbitkan tulisannya. Minke putus asa, memutuskan melanjutkan studinya di Batavia untuk menjadi dokter. Ia juga mendapat dukungan dari Nyai Ontosoroh untuk melanjutkan studinya. Nyai berpikir bahwa Batavia merupakan tempat berkumpul orang yang mempunyai cara berpikir yang lebih bagus. Di tengah perjalanan laut, ia bertemu dengan Terhard. Mereka mengobrol tentang bagaimana kondisi Batavia saat itu. Ia juga menceramai Minke tentang cara kerja dan tujuan penjajahan Belanda di
Setelah melewati peristiwa-peristiwa tersebut, bertemu dengan berbagai macam orang dan opininya masing-masing telah mengubah total cara berpikir Minke. Eropa dulu diagung-agungkannya. Eropa tak pernah salah, Eropa bisa maju dengan ilmu pengetahuannya, sedangkan pribumi hanya bisa disuruh. Dengan bantuan sahabat-sahabatnya, pada akhirnya ia melihat juga kebusukan-kebusukan Eropa. Kemudian ia belajar, ternyata sikap seseorang tidak bisa ditentukan oleh kebangsaannya. Ia sadar sebagai pribumi yang terpelajar juga menguasai banyak bahasa, ia merupakan salah satu dari segelintir yang bisa menggerakkan dan memajukan bangsanya sendiri. Kelebihan dari novel yang berjudul Anak Sebuah Bangsa diantaranya sebagai berikut. Pertama, di dalam buku ini kita diajarkan untuk memiliki rasa nasionalisme atau mencintai negeri sendiri. Kedua, tema yang terkandung dalam novel Anak Semua Bangsa dapat dijadikan pelajaran hidup karena di dalam buku ini banyak pembahasan yang mengandung nilai sosial, politik maupun budaya. Ketiga, melalui buku ini para pembaca akan lebih mudah untuk mengingat dan mengetahui sejarah yang ada di Indonesia. Kekurangan dari novel yang berjudul Anak Semua Bangsa diantaranya sebagai berikut. Pertama, terdapat diskriminasi yang terjadi di dalam novel. Kedua, ada beberapa bahasa yang digunakan yang sulit dipahami. Ketiga, banyak tokoh yang dimuat di dalam novel sehingga terkadang pembaca kurang fokus. Terakhir adalah kesimpulan. Novel Anak Semua Bangsa ini merupakan petualangan untuk melihat, mendengar, dan merasakan kaum pribumi pada masa kekuatan bangsa Eropa yang hebat melalui tokoh Minke dalam melakukan pencarian kebenaran dan keadilan, serta sebelum akhir cerita digambarkan bahwa Minke masih dengan dukungan Mama melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa melalui berbagai tulisan yang ditulis oleh Minke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.